Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah diantarkan oleh Dr. Taufik tadi apa yang akan kita sampaikan selama satu hari ini. Satu hari ini insya Allah kita tuntaskan bagaimana kita mengenal Allah sampai kita mengenal bagaimana memahami Dia yang zahir, Dia yang batin. Bagaimana memahami Dia yang maha besar, maha luas, maha tinggi. Bagaimana yang di dalam ceramah-ceramah di YouTube ya, orang mempertentangkan Allah yang dekat, lebih dekat dari leher dengan Allah yang bersemayam di atas aras. Bagaimana kita menerangkan itu dengan baik nanti. Insya Allah. Jadi inilah materi yang akan kami sampaikan selama 1 jam lebih ini untuk mengenal Allah. Nanti akan saya pakai materi berikutnya sambungannya sedikit nanti. Kita sampaikan sedikit sinopsis. Inilah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Taufik Rahman tadi. Setiap jiwa, nah ini saya gambarkan jiwa itu ya seperti ini saja. Karena rupanya tidak tahu kita. Ya seperti roh biasa saja. Nah sudah bersaksi kita di alam azali dulu bahwa alastu birabbikum bala syahidna. Semua kita menjawab. Semua kita menjawab. Dan jawaban kita itu menjadi apa? Dia menjadi cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat bagi setiap orang. Dan cahaya ma'rifat itulah yang membuat kita selalu mencari alamat kembali kita untuk meminta pertolongan, untuk mengantarkan sembah hormat kita, untuk mengantarkan rasa gembira kita pun kita cari Allah itu. Nah ini dia cahaya ma'rifat yang gak pernah hilang. Walaupun dalam waktu kita lahir kita lupa ya, kita pernah diingatkan oleh Al-Quran bahwa kita pernah bersaksi di balik tabir pasti ya kita berbicara dengan Allah. Tetapi setelah lahir kita menjadi lupa. Ya, lahir lupa itu kita. Nah, masalahnya yang sebenarnya itu ada di sini. Ada di sini masalah yang sebenarnya. Kelupaan kepada Allah itu. Kelupaan kepada Allah itulah yang membuat semua problematika kehidupan kita muncul di sini. Ya, muncul problematikanya. Dan sehingga membuat kita pusing dan sebagainya ya. Tapi ya, kita mencari jalan keluarnya. Mana ini jalan keluarnya? Ya, cahaya ma'rifat itulah yang menuntun kita. Kita ingin kembali bertemu dan berbicara dengan Allah, melepaskan segala permasalahan kita. Masalahnya adalah banyak orang yang mencari kembali itu, tetapi tidak tahu jalannya bagaimana. Tahu jalannya, tapi tidak bisa orang itu menjaga keagungan Allah, menjaga kemuliaan Allah, menjaga kesucian Allah, menjaga kehormatan Allah. Seakan-akan orang sudah ma'rifat, tapi ternyata ini terabaikan. Mengabaikannya gimana? Aku adalah Allah. Bagaimana kita mengatakan ciptaan adalah Allah? Banyak yang mengatakan begitu. Nah nanti kita bahas itu kesalahannya di mana. Nanti kita bisa membahasnya itu. Dan berikutnya apa? Ya, masalahnya itu kita lihat satu persatu. Yang tadi, kelupaan kepada Allah ini apa akibatnya? Inilah sumber segala permasalahan kita. Sumbernya di situ. Kenapa? Kalau kita lupa kepada Allah, dikatakan bahwa mereka menjadi lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kepada Allah, kepada diri sendiri kita pasti lupa dan kita menjadi orang yang fasik. Berikutnya di dalam Gospel Barnabas dikatakan jiwa seseorang itu tidur apabila dia lupa kepada Allah. Nah itu penyebabnya. Setelah lupa apa? Ya, barang siapa yang berpaling atau lupa ingat kepada Allah maka dikirimkan setan kepada kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarinun. Qarin, setan itu menjadi qarin kita kalau kita lupa kepada Allah. Itu masalahnya. Ya.
Dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong, membisikkan pikiran-pikiran jahat, lupa mengingat Allah dan mereka menjadi golongan syaitan. Berbahaya sekali kalau lupa kepada Allah itu. Ya. Nah, kalau lupa kepada Allah, maka aku wujud. Aku ada. Karena aku ada, maka ada milikku. Dan inilah yang menggandoli pikiran kita selama ini. Di dalam pikiran kita. Ya, ini semua ada di dalam pikiran kita, menjadi beban kita dia. Kita junjung kemana-mana, ibu bapak junjung ke pekerjaan, junjung dalam di rumah, di tempat bekerja, semuanya dijunjung sehingga kita menjadi apa? Menjadi sesak nafas kita. Walaupun di atas kepala kita itu tidak ada beban ya, nggak ada materialnya gitu ya, tapi bebannya terasa tidak? Terasa berat. Ini yang membuat kita pusing. Pusing deh gitu. Ya. Nah, maka muncullah perbuatan-perbuatan jahat kita. Apa? Ada tidak khusyuk, ada pendusta, ya ada berbuat curang, ada rakus, ada apa lagi tuh? Ada sedih, ya marah, iri, dengki, ada semua di sini. Termasuk yang paling berbahaya ini. Ini nanti kita lihat kalau sekali ini dibuka dan tidak akan bisa ditutup kecuali dengan apa? Dengan izin Allah, dengan mengingat Allah baru bisa kita tutup nanti. Ada kenakalan, kriminal, cabul, korupsi, judi dan sebagainya. Ini yang terbuka dia. Ya, sehingga apa? Setan itulah yang meminta kita, "Halo yo, kerjakan lagi tuh. Kan sudah beberapa hari tidak melakukannya. Lakukan lagi. Enggak. Masa itu saja enggak." Pasti ada motivasi yang datang dari setan yang muncul di dalam pikiran kita. Ya. Nah, sehingga apa? Banyak yang mencari jati diri. Kenapa aku ada? Kemana aku akan kembali? Bagaimana agar aku bisa lepas dari segala permasalahan itu? Dan bagaimana ini? Ya, bagaimana bisa khusyuk, bagaimana sabar, puas, kemudian pemaaf. Nanti kita lihat ini lebih besar nanti. Ya. Lalu apa? Solusinya apa? Solusinya ini yang dicari orang selama ini. Ya. Untuk menjadi tentram, Al-Quran mengatakan tidak ada cara lain. Kecuali dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah bisa menjadi tentram? Nanti kita bahas di dalam zikrullah nanti. Kita buktikan. Ya, dengan mengingat Allah kulit menjadi tenang. Ya, dan itu membutuhkan ma'rifatullah, zikrullah dan ibadah. Nah, ini ayatnya ada, ya. Tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian menjadi tenang kulit hati mereka di waktu mengingat Allah di Az-Zumar. Ada ayatnya semua. Ya. Dan kita dengan mengingat Allah, maka kita akan melihat segala kesalahan-kesalahan kita. Tahu kita, salah saya di sini ternyata. Nah, inilah makna dari ingat Allah yang sebenarnya nanti. Sehingga apa? Akan berbeda nanti. Kalau Bapak dan Ibu sudah belajar tentang ingat Allah, ya, belajar ma'rifatullah dan bisa ingat Allah, perjalanan Ibu sehari-hari, Bapak sehari-hari seperti ini nanti. Ya, berjalan kemana saja dengan menjunjung ingatan Allah. Selama ini kita menjunjung beban, apakah lahiriah atau batiniah, sekarang semuanya bebas. Maka kata Ustaz tadi, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Tidak ada lagi beban di sini. Ya, itu. Sehingga orang yang mengingat Allah, maka hatinya bersih. Maka konsep hati yang akan nanti kita bahas dalam zikrullah. Hati spiritual itu apa? Orang selama ini mengatakan hati itu ada di sini, qalbu itu ada di sini. Nanti kita bahas itu dalam bab zikrullah. Dia tentram seperti laut yang tidak berkocak. Maka orang dewasa berhati bayi. Inilah yang siap untuk beribadah. Inilah yang siap untuk mengemban amanah sebagai khalifah. Kenapa? Sebagai khalifah dia harus bisa ingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat tidur. Sehingga pikirannya menjadi tenang. Sehingga dia bisa melihat kebijaksanaan Allah tadi. Oh, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Disitulah lahirnya ulul albab nanti.
Ulul albab itu lahirnya bisa di Yayen. Iya kan? Contohnya kemarin waktu pandemi virus Covid, ulul albabnya ada di mana? Gak ada ulul albabnya. Yang ada apa? Di barat bukan ulul albab, orang menemukan virus, menemukan antivirus, ditemukan di situ. Sehingga kita hanya memakai saja. Kita hanya memakai finansialnya, keuntungan finansialnya mereka yang mendapatkan. Kita gimana? Kita nggak mendapatkan apa-apa karena kita bukan ulul albab. Itu dia, ya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti mengenal bahwa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Nanti kita bahas kenapa kita tidak wujud. Ya. Tak wujud maka ini butuh ilmu ma'rifatullah. Aku tak wujud maka ini miliknya. Karena aku tidak wujud maka aku tidak memiliki apa-apa. Betul enggak? Dan inilah maka tidak ada masalahku. Bagi seorang bayi kira-kira ada masalah enggak? Yang dia lakukan apa? Saat lapar nangis. Saat dia pipis, nangis. Ya kan? Saat dia sakit, nangis. Itu saja sudah. Nanti ibu dan bapak dalam sehari-hari banyak nangis nanti. Kenapa? Merasakan kasih sayang Allah. Wah, itu luar biasa nanti. Ya, itu kita masuk ke sana nanti. Ya. Nah, inilah zikrullah kita. Zikrullah. Hanya di sini ingat Allah nanti. Tadi malam kita sudah praktek di rumah Ibu, ya mana Ibu, Mika mana? Wah, Pak Iwan kita latihan tadi malam di situ. Semuanya merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ini adalah saya waktu muda, ya beribadah dan khalifah. Inilah kerjaan kita nanti. Zikrullah, naik serah tunggu ini doa, kemudian relax one corner, ya Islam ridha. Semuanya tercakup nanti di dalam materi kita dari awal sampai akhir nanti. Ya, nah ini yang menjadi cita-cita kami, ya. Inilah garis besar tadi yang disampaikan oleh Ustadz Taufik tadi. Bagaimana kita setelah mengenal sifat-sifat Allah kita bisa beribadah dengan ihsan, ya, dan zikrullah tidak mensyirikan Allah. Setelah itu apa? Mengenal afalnya yang bekerja di mana? Bekerja di Lauhul Mahfuz ini, ya, bekerja di sini, ya. Maka disinilah nanti kita tahu pengurusannya bagaimana, perbuatan bagaimana, kuasanya bagaimana, kehendaknya gimana. Inilah yang membuat kita menjadi ridho nanti dan patuh kepada kehendak Allah. Setelah itu apa? Ini Iqra. Iqra itulah yang kerjaan ulul albab. Ulul albab itu adalah dia bisa Iqra di sini. Dia Iqra di sini. Semua pada alam semesta dan pada diri kita sendiri. Tugasnya apa? Pertama, profesional, ya. Patuh kepada takdir, menaklukkan angkasa lepas. Gak mungkin Allah menciptakan manusia ini hanya untuk hidup di bumi. Karena Allah mengatakan diciptakan manusia itu untuk apa? Khalifah, ya, di bumi-bumi yang di tempat kita injak nanti. Kalau kita nanti menginjak ke angkasa lepas, maka disitulah bumi kita nanti. Kenapa di angkasa lepas? Tugas kita membawa kembali syaitan untuk beriman kepada menyembah Allah. Karena syaitan itu ada di sana. Jumlahnya 9 dibanding 1 dengan kita. 9 mereka 1 kita jumlahnya. Nah, kalau ini diterangkan kepada seluruh mahasiswa, maka terbuka pemikiran mereka. Oh, ternyata tugas saya bukan hanya di dunia ini saja, di dunia yang tempat di dunia kita sekarang enggak. Kita akan nanti menaklukkan angkasa lepas semua. Ini yang membuat orang akan terbuka pemikirannya. Oh, ternyata tugas saya bukan hanya belajar membaca kitab-kitab ini saja, tapi saya membaca ini. Inilah disebut Iqra. Seperti yang dilakukan oleh orang Jepang, oleh orang Amerika, oleh orang Jerman dan sebagainya. Ini di-Iqra oleh mereka, menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang dilakukan oleh ilmuwan Islam pada abad pertengahan. Disitulah lahir teknologi dengan sangat cepatnya. Tapi begitu ulul albabnya hilang,
Orang sibuk berzikir, zikir membersihkan hati, lupa Iqra di sini. Sehingga peradaban Islam mundur kembali. Nanti itu yang akan kita bangkitkan insya Allah. Salah satunya di Yayan ini, insya Allah. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Adakah pintunya untuk itu? Ada pintu yang berbagai cara. Ada pintu yang berbelok dan berliku-liku. Buka pintunya, bluk. Ternyata kita dibawa berbelok-belok. Masuk sini, keluar sini. Nah, kita lihat nanti. Pintu langsung itu adalah jalan nabi-nabi. Semudah bagaimana Nabi mengislamkan Abu Bakar. Mengislamkan sahabat-sahabat yang lain itu sederhana sekali. Aku yakin yang diterangkan oleh Rasulullah. Kan gitu, beriman langsung. Bukan zikir dulu yang diajarkan. Nah, itu ya. Nah, ini dia jalan zikir. Saya melalui ini dulu hampir 3 tahun 4 tahun menjalani ini. Zikir tarekat, meditasi, New Age movement saya lalui semua dulu. Muter-muter, nggak jelas itu kan muter-muter gitu ya. Akhirnya apa? Muncul masalah baru, tidak menghormati Allah. Bagaimana mau menghormati Allah? Saya sudah merasa jadi Allah. Di dalam diri saya ada Allah. Di dalam diri saya ada yang lain. Apa? Pokoknya Nur Muhammad, itu kan. Nur Muhammad itu sendiri adalah Allah. Itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana saya bisa menghormati Allah? Nah, ini dia, ya. Nah, meditasi saya lakukan semua dulu. Cakra-cakra saya lakukan semua. Ya. Ilmu-ilmu tentang tenaga dalam saya jalani semua dulu. Enggak satu pun yang bisa membawa kepada keimanan kepada Allah. New Age movement saya lakukan dulu. Nah, ma'rifatullah sederhana, mengenal Allah. Setelah ma'rifatullah langsung kita bisa ihsan. Kemanapun memandang, yang terpandang adalah wajahnya. Nah, itu nanti kita masuk ke sana. Ya, baru kita bisa beribadah Islam dan keridhaan. Nah, pintu ma'rifatullah ini yang akan membawa kita apa? Kita nanti bisa membaca dan menerangkan tentang ayat-ayat ma'rifatullah ini. Semua ini kita terangkan nanti. Ya, bagaimana dia yang zahir, bagaimana dia yang batin, kemanapun kamu melihat ada wajahnya, semua ini terjawab insya Allah. Yang selama ini ya, ada yang mau volunteer menerangkan Allah yang zahir, yang batin. Ada yang mau volunteer. Bagaimana menerangkan Allah yang zahir, yang terlihat ini, yang terlihat ini, yang terlihat ini? Bagaimana menerangkan Allah yang zahir? Bagaimana Allah yang batin? Tanpa ilmu gak akan bisa kita terangkan. Ya, ini dia di mana kita melihat wajahnya. Sekarang, are you ready? Are you ready? Ini suaranya bagus. Are you ready? Katanya. Bagaimana ibu dan bapak? Ready? Oke, kita masuk sedikit ya problematika umat apa. Sekarang saya minta ibu dan bapak membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Coba ibu dan bapak baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, hafal ya. Sekarang saya tanya, selama membaca itu apa yang ibu bapak ingat? Yang ibu bapak ingat apa? Hah? Bisa mengingat Allah. Yang dibaca, yang diingat sama. Yakin? Selama ini di dalam sholat, apa yang kita nggak bisa? Di dalam sholat apa yang selama ini yang paling tidak kita bisa? Mengingat Allah dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah bisa membaca ini, kemudian kita ingat kepada Allah, itulah ingat kepada Allah. Susah nggak? Nggak susah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang, ini yang terjadi dengan kita. Di dalam sholat, kita sulit ingat Allah. Ya,
Padahal kita diminta untuk mengingat Allah di dalam sholat kita. Ya, nah sholat orang munafik itulah mengingat Allah sedikit sekali. Bayangkan ya, kalau kita sedikit mengingat Allah di dalam sholat, hanya di awal dan kemudian di akhir, di tengah-tengahnya nggak ingat Allah, ingat yang lain-lain gitu kan, itu namanya sholat munafik. Maka terbiasa kita menjadi munafik, maka sikap kita menjadi orang munafik. Itu yang mengerikan tuh di situ. Ya, ini dia. Orang munafik selalu mengingat maksiat, menjadi bintik-bintik hitam di dalam benaknya, kemudian mengingat harta benda, aulad dan amwal. Kalau mengingat Allah gimana? Kan itu masalah kita. Ya. Kalau sholat orang beriman, beruntung, ini bukan beruntung ya, khusyuk di dalam sholatnya, kemudian bagaimana hubungan antara Allah dengan ciptaan, ini yang jadi masalah. Apakah kita terpisah dengan Allah? Apakah kita kalau tidak terpisah, bagaimana? Apakah bersatu dengan Allah? Kalau terpisah, ada dua kewujudan. Ada apa? Ada gelas, ada botol, terpisah dua. Kalau bersatu, di mana kekeliruan wahdatul wujud? Kalau bersatu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak bisa dijawab tanpa kita mengenal ilmu marifatullah yang sebenarnya. Nah, ciptaan wujud juga kah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti akan terjawab. Kalau bersatu dengan Allah dan wahdatul wujud, pasti tidak menghormati Allah. Itu udah pasti. Nah, ini adalah pencarian kita selama ini, di mana Allah, bagaimana menjumpainya, bagaimana menghubunginya. Benar nggak itu pertanyaan kita, Bu? Dicari kemana-mana, ke pengajian, tapi susah ketemunya. Akhirnya apa? Kita umat Islam muter-muternya di sini. Ihsan itu gimana, khusyuk itu gimana, tentram itu gimana, zikrullah itu gimana. Muter-muter aja kerjaan kita. Bulet aja gitu. Tambah satu berapa, Pak? Satu tambah satu ya? Iya. Susah ya? Ada suara. Sebentar. Ini ada suara. Ini Bu ya, dengarin ya Bu ya. Yes. Tambah satu berapa, Pak? Satu tambah satu ya? Iya. Susah ya? Ditambah satu ya? Iya. Oke, satu itu berasal dari sin 90 ya? Meninggal kamu. 45. Sin 90 berasal dari sin berapa ya? 60 derajat ditambah 30 derajat. Kalau tan 45 kan berarti berapa? Sin per cos. Oke, sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nah, penjumlahan sudut. Nah, ini 1 kali 3 per 4 ditambah 1 per ditambah 2 per 4 berapa? Bagi 4 berapa? Jadi 1 tambah itu sama dengan Itulah yang kita lakukan, Pak. Pertanyaannya udah kita putar-putar supaya orang sulit memahaminya. Seperti itu kita selama ini belajar. Oke. Oke ya. Nah, inilah yang kita dapatkan rahasia untuk ilmu batin, zikir dan zikir rahasia, zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, ya, kemudian khusyuk rahasia sholat. Sholat masih mengucap, maka sholat itu tidak khusyuk. Apalagi 10 kunci hati dan jiwa yang tenteram. Itu terus yang kita lakukan. Bagaimana caranya nggak diberitahu. Ya, ini masalah-malah kita. Ya. Nah,
jalannya berliku-liku seperti ini. Ya. Nah, ini yang saya jalani ya. Saya bukan bercerita tentang yang tidak saya jalani. Sudah saya jalani semua. Jalan, maka disinilah ada mati sebelum mati, zikir, sir, qalbu, lisan, melewati 7 martabat nafsu, bertemu diri sejati, sirul asrar, semuanya ada di situ. Nanti bisa Bapak baca. Bagi yang sudah menjalaninya tinggal skip saja. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu zikir-zikir saya dulu. Tapi tidak ketemu dengan Allahnya. Kenapa? Saya jadi Allah sendiri gitu. Ya, itu. Nah, kalau dalam fikih udah biasa kita. Ya, ini kita lewat ya. Yang fikih kita udah nggak bisa gitu. Yang New Age Movement ini yang sedang gencar-gencarnya menyerang anak muda kita. Semuanya saya lihat di Jakarta banyak yang menjadi agnostik, banyak yang menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan lagi. Cukup dengan mengatur nafas, cukup dengan meditasi sudah bahagia saya. Nah, ini yang muncul sekarang. Ini anak-anak kita nanti akan mengalaminya. Yang muda-muda akan mengalami ini semua nanti. Lebih dahsyat. Ya. Nah, kita seakan-akan apa? Ini ada beberapa saja ya yang akan saya terangkan nanti, beberapa saja, enggak semua. Yang penting-penting saja, yaitu sibuk mencari kebenaran. Ini kebenaran yang kita cari yang mana? Setiap kita belajar tentang dakwah Islam yang dibahas apa? Fikih. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, ya. Kemudian ada Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah, Tarekat Jalan Wali-Wali, Wahdatul Wujud, Asy'ari dan sebagainya. Wahabi ini sebenarnya juga adalah Maliki, ya, memegang mazhab itu. Tapi setiap kita belajar itu pasti akan berbenturan dengan yang lain. Nah, mana yang satu yang benar? 6. New Age Movement ini loh yang akan nanti adik-adik ya mahasiswa yang akan hadapi ini. Semuanya gencar nggak sekarang menghantam kita? Ya, ada apa? Hipnosis, NLP, Garputala, afirmasi, semuanya ada di sini. Sangat gencar, ya. Kemudian bagaimana orang bisa menjadi tenang hanya dengan mengelola gelombang otak dengan mendengarkan frekuensi tertentu. Itu sekarang yang banyak. Ya. Ini gelombang impiannya di sini. Maka hening, cukup hening, nggak perlu beribadah. Nah, di situ nanti, ya. Kemudian fokus. Ini yang dicari orang sekarang. Dan kita mendapatkannya dengan mengingat Allah, insya Allah. Ya. Nah, ini tadi ulul albab ini. Persyaratannya lihat. Ulul albab yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan memikirkan, ikra, belajar, amati, temukan berbagai hal yang baru tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata yang tadi, mensucikan Allah. Jadi menemukan ulul albab itu, bukan membaca. Ya, persyaratannya apa? Orang yang membaca, kalau bapak-bapak di laboratorium mengamati sebuah proses, bisa enggak kita mengamati kalau pikiran kita butek? Enggak ada. Syaratnya ini, mengingat Allah. Mengingat Allah menjadi tentram. Di situ kita akan melihat semua hubungan-hubungan, hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ada satu lagi yang akan saya sampaikan, yang disampaikan oleh Profesor Imam Prasojo ya Pak. Nah, ini kita dengar. Lalu saya juga melihat, dulu saya mikir bahwa orang yang pengetahuan agama sudah bagus, kitab-kitabnya dijejer-jejer begitu banyak, mondoknya sekian lama gitu, bisa melahirkan perilaku yang indah, akhlaknya yang mulia. Tapi saya lalu juga jadi sedih ketika misalnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan juga lembaga pendidikan tinggi,
yang lalu di situ juga berebut. Ya kalau berebut untuk mengembangkan umat tidak apa-apa sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Kang Air tadi. Tapi rasa-rasanya tidak begitu. Konflik, perebutan, bahkan juga korupsi dan juga masuk di penjara. Di perguruan tinggi Islam ini lalu jadi apa? Lalu kemudian juga begitu di pesantren-pesantren rasanya indah sekali. Tapi kasus-kasus penyimpangan bahkan juga penyimpangan yang tidak senonoh gitu kan, yang menjadikan mengakibatkan korban para santri-santri perempuan itu di mana-mana terjadi. Ini lalu gimana ini sesungguhnya? Bagaimana kira-kira pelajaran agama, ajaran Rasulullah yang Al-Quran dan Sunnah itu bisa masuk di hati? Saya lalu selalu mencari jawab ini. Katanya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Puasa. Lalu saya juga melihat dulu satu ini. Lalu apa ini? Sama pertanyaan kita dengan beliau. Nah, yang lain ini bisa Ibu lihat baca semua nanti di sana. Yang penting-penting saja yang akan saya sampaikan, yaitu adanya binding problem kita. Ini binding problem ini yang cukup berpengaruh ya. Apa binding problem itu? Orang yang mengenal Allah hanya akan mengagung-agungkan Allah. Betul enggak? Hanya Allah yang akan diagung-agungkan. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia berarti tercover, tertutup dari pengagungan kepada Allah. Maka yang diagungkan siapa? Nabi-nabi, gambaran, atribut peninggalan nabi mereka yang diagung-agungkan. Ini terjadi pada umat Kristen. Ya kan? Mengagung-agungkan Yesus Kristus dan sebagainya. Nah, orang yang tidak mengenal nabi-nabi mereka, maka akan mengagung-agungkan wali-wali, guru-guru dan keramat-keramat mereka. Nah, orang yang tidak mengenal satu, Allah nggak mengenal, nabi nggak mengenal, kemudian wali-walinya juga nggak kenal, yang diagung-agungkan siapa? Dirinya sendiri. Ya, contohnya di sini. Contohnya kalau mengagungkan peninggalan nabi ini orang Kristen seperti itu. Orang Islam banyak ya mengagungkan ini. Ini apa ini? Rambut Nabi ini. Rambut Nabi ini apa? Pedang Nabi. Ini adalah kopiah Nabi, sendal Nabi. Diagung-agungkan. Janganlah diagung-agungkan. Agungkan Allah saja sudah. Ya, itu yang terjadi. Ya. Bagaimana kalau kita mengagung-agungkan keramat-keramat wali-wali? Ini dia. Saya berada di sini dulu lama. Bagaimana saya menghormati guru saya itu sangat saya hormati sampai saya sujud-sujud sembah-sembah kakinya dia. Ya, saya datang ke kuburan-kuburan yang keramat ya. Saya di situ. Yang saya agungkan siapa gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang penting-penting yang saya akan sampaikan. Baru kita mencari jalan kembalinya bagaimana mencarinya. Ini mencari. Ini jalan tadi yang kita lihat ya, begitu ramai ya. Terus seakan-akan kita seperti orang yang sedang mencari lautan saat kita berada di tepi pantai, Pak. Kita udah berdiri di pantai ini, mana lautan gitu. Kita tetap aja berteriak-teriak begitu gitu. Seakan-akan lautan itu jauh. Ya. Cahaya Ma'rifat, ini sudah tadi. Pintu jalan langsung. Nah, ini kita masuk langsung ke sana. Untuk mendapatkan tadi ihsan, khusyuk, zikrullah, tentram, pertama didasari dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mendasari kita nanti dengan apa? Zikrullah, kuat dalam beribadah dan ihsan. Ini yang menjadikan tentram, ini yang membuat kita nanti patuh kepada aturan-aturan Allah dan ridho terhadap segala keputusan Allah dan kebijaksanaan Allah. Dan sholatnya khusyuk insya Allah.
Ini dasarnya. Ya. Nah, bagaimana tentang ma'rifatullah itu sendiri? Ini apa Ibu? Ini adalah Menara Eiffel di Paris, betul nggak? Ini Menara Eiffel Pak di Paris, saya barusan 3 bulan yang lalu ke sana. Kenapa Ibu dan Bapak protes? Hah? Di sini ada. Coba ceritakan sedikit tentang ini. Ibu mengatakan bukan. Ini adalah Menara Keagungan Limboto Gorontalo. Betul ya? Betul? Bisa Ibu dan Bapak bercerita tentang itu? Bisa kan? Selama bercerita yang diingat di sini apa? Menara. Itu namanya orang makrifat kepada menara. Oke ya. Diceritakan semua. Ingatnya menara itu kita bisa bercerita dengan gampang. Ini adalah Masjid Kubah Emas di Depok. Betul nggak? Yang benar. Kalau orang Gorontalo nggak kenal ini, jangan aku orang Gorontalo. Ini adalah Masjid Kubah Emas di Depok. Nah, ini adalah Masjid Walimah Mas Gorontalo. Ya, bisa menceritakan ya? Selama menceritakan yang diingat apa? Namanya ma'rifat kepada masjid. Gampang kita sekarang ma'rifatullah. Ini adalah gambaran surga. Hah? Gambaran apa ini? Neraka. Sudah pernah ke sana? Belum. Tapi bisa menceritakannya? Bisa menceritakannya enggak? Bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Begitu kita menceritakan neraka, surga. Jadi kita menceritakan bagaimana menceritakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang zahir dan batin dengan ilmu yakin. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Nah, di sini dia. Ilmu yakin adalah bagaimana kita membuat, mengenal, mengetahui sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Adanya di sini. Di sini ilmu yakin. Kemudian melihat atau ainul yakin sesuatu berdasarkan kepada ilmu yakin tadi, mata hati. Sini pelajaran kita. Kita mulai nanti dengan ilmu yakin itu seperti apa. Ya, ini ilmu yakin. Kalau Allah menghendaki kebahagiaan bagi orang yang dipilihnya, maka Allah pahamkan atasnya perihal agama. Bukan perihal LNP, bukan perihal hipnoterapi, bukan perihal meditasi, bukan perihal yang lain. Tapi yang diajarkan apa? Agama. Agama dimulai dengan ma'rifatullah. Ya, nanti Ibu dan Bapak keluar dari seminar ini yang tadinya pengetahuan kita seperti ini, nggak jelas hubungannya apa-apa, tiba-tiba Bapak nanti bisa keluar dengan utuh pengetahuan kita tentang keagamaan itu, insya Allah. Ya, nah apa itu ilmu yakin? Ini dia, menelusuri hubungan asal dan kejadian sesuatu. Ini apa? Ini apa Ibu dan Bapak? Burung. Yakin, burung hantu. Yakin? Saya tambah dikit. Burung hantu ini berasal dari apa itu? Ternyata kayu yang diukir, betul nggak? Sekarang berubah nggak di sini kita? Oh, ternyata itu cuman kayu yang diukir. Tadinya Bapak mengatakan itu apa? Burung hantu kan? Sekarang di sininya apa yang ada? Kayu yang diukir. Saya lebihkan lagi sedikit. Oh, ternyata apa yang ada di sini sekarang? Pohon. Seluruh pohon
Atau sedikit pohon? Sedikit pohon atau seluruh pohon yang jadi apa? Yang jadi burung? Sedikit saja. Iya kan, sedikit, sebagian atau apalah gitu ya. Berubah lagi enggak di sini? Kalau ibu dan bapak melihat ini, contohnya gini, ya, melihat ini, di sini kita bisa enggak melihat sedikit pohon tadi? Di sini bisa enggak? Bisa. Di baliknya apa? Di baliknya kayu, di baliknya pohon. Kelihatan tidak? Mata ini tidak bisa melihat, tapi mata hati kita bisa melihat. Itu yang ma'rifat itu. Mata hatinya menjadi tajam. Walaupun kita hanya melihat burung seperti ini, karena kita sudah tahu tadi ini adalah berasal dari pohon, dari kayu, maka saat kita melihat ini apa? Burung, enggak, pohon. Boleh enggak saya mengatakan begitu? Boleh. Orang yang enggak paham kan, mana? Itu burung, enggak pohon. Bagi orang yang paham, apa katanya? Oh iya ya, betul enggak? Itu ma'rifat namanya. Di situ kita ma'rifat. Jadi 3 kali saja. Yang ini adalah sifat, ya. Yang ini adalah hakikat, yang ini disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat, itu saja pelajaran kita hari ini. Ya. Gini dia. Ya. Ini. Ini sifat, hakikat, ma'rifat. Kalau dalam gambar ini sifatnya adalah burung, hakikatnya kayu, ma'rifatnya sedikit pohon, nggak usah pohon keseluruhan, sudah. Paham ya? Sekarang yang kedua. Ini apa? Kain. Sebenarnya kain itu apa sih? Sebenarnya apa? Siapa yang katakan benang? Udah bisa nerangkan ke depan kalau gitu. Ya, ini adalah berasal dari benang. Benang itu sebenarnya dari apa? Kapas. Oh iya betul, kapas. Sampai di situ selesai sudah. Jangan mundur-mundur lagi. Kalau mundur lagi enggak selesai-selesai nanti. Ya, ini berasal dari pohon, ya. Tapi kita tidak bicara pohon lagi. Kita hanya bicara apa? Sampai ke kapas saja. Maka kalau ibu dan bapak melihat ini, melihat ini melihat kain di dalam pikiran kita, mata hati kita melihat, bisa nggak melihat kapas? Bisa kan? Kenapa bisa? Karena sudah tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak tahu kita. Ini ilmu ma'rifat. Ini adalah disebut apa? Kainnya disebut apa? Kainnya sifat. Terus benangnya hakikat. Ma'rifatnya apa? Kapas. Udah pulang saya kalau gitu. Belum. Nah, sekarang ini ya. Ini apa nih? Sendal jepit. Jangan sendal aja, sendal banyak. Sendal jepit. Berasal dari apa sih kira-kira? Oh iya betul. Jangan-jangan udah tahu ilmunya ini. Belum ya? Karet berasal dari apa? Getah. Betul nggak? Berpisah tidak antara ini semuanya ini berpisah nggak nih? Enggak, satu saja. Satu saja. Karet ini, getah ini dia sudah bermanifestasi menjadi karet. Karet bermanifestasi menjadi. Kalau ingin melihat getah di sini, diapain? Bakar ini, hancurkan ini, betul nggak? Bakar ini menjadi ini lagi dia. Betul ya? Nah, membakar itu namanya menafikan. Ya. Nah, sekarang ibu dan bapak sudah tahu kembali ini.
Ini apa? Sendal. Ini adalah sifat. Di baliknya ada apa? Karet. Di baliknya lagi, kenapa ibu dan bapak bisa melihat karet dan getah? Karena sudah ada ilmunya. Paham ya? Paham. Nah, kalau kita nanti kalau sudah paham, tidak perlu lagi mengatakan, oh di balik ini adalah karet, di balik ini adalah getah, nggak perlu lagi. Di balik sendal apa? Getah, udah gitu aja sudah. Ya, di balik burung apa? Itu adalah kayu, sudah gitu. Pohon, sudah gitu aja. Nggak perlu lagi kita nanti sampai ke apa dulu, ke hakikat dulu, nggak perlu, karena sudah tahu. Disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin itu sudah langsung kepada ma'rifat. Ya. Kita mencari awal dari ilmu ini. Ini mohon didengarkan ya Bu ya. Bagaimana ilmu ini awal turun dulu kepada Ustadz Husain bin Abdul Latif. Mari kita dengarkan. Saya nak sampaikan ini hari. Saya dapat ini ilmu Ma'rifatullah ini tahun 1978 dan ini saya dapat secara labuni. Saya tengah belajar undang-undang di Malaysia tahun kedua. Saya di dalam satu bilik tengah belajar, boleh turun ilham, tiada yang ada melainkan aku. Maka bergegar bilik. Saya tak faham apa benda ni, saya diam. Lagi sekali suara itu, ilham tu berbunyi lagi, saya tak indahkan. Yang ketiga kali dia berbunyi, ilham itu datang. Bilik itu hilang. Bilik yang saya duduk tingkat 12 hilang. Saya terapung di atas angin, terapung. Semua hilang, saya terapung di atas udara. Maka makna ayat itu terbuka kepada saya. Terbuka kepada saya menangislah. Kalau kita sudah kenal Allah SWT, makna itu kita sudah faham. Saya nangis ke 4 bulan setengah, saya nangis. Itu beliau Ustadz Husain bin Abdul Latif sedang belajar di dalam sebuah ruangan waktu di Malaysia. Tiba-tiba ada ilham yang mengatakan tiada yang wujud kecuali aku. Nah, beliau tidak mempedulikan ini apa ini gitu ya. Turun sampai 3 kali. Yang ketiga kali tiba-tiba ruangan itu hilang. Ya, seperti terapung beliau di situ. Nah, setelah itu beliau dipahamkan tentang ayat ini, tiada yang ada melainkan aku. Dipahamkan tentang itu sehingga beliau menangis 3 bulanan. Dipahamkan dengan itu. Disitulah beliau mengajarkan, dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana nanti kalau ibu dan bapak nafikan ruangan ini, nanti yang ada adalah zat. Nafikan zat, yang ada yang mahalus. Sama enggak dengan ini? Enggak ada apa-apa sebenarnya. Nah, nanti kita ke sana. Nah, ilmu ini juga dulu berasal dari siapa? Dari Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali beliau dapatkan seperti ini. Kita dengarkan. Bila Rasulullah SAW biasa mimpi dia tanya Sayyidina Ali, mana barang tu kau tinggalkan? Sayyidina Ali berkata, di tempat yang penghabisan kita singgah. Maka Rasulullah naik naik kuda putih, pergi tempat tu, ambil, kasih saya suruh jalankan dakwah. Apa barang tu? Itulah ilmu. Ilmu ini yang tertinggal dengan Imam Ghazali. Tempat yang dia singgah tu Imam Ghazali. Jadi, penghabisan dapatnya ilmu Imam Ghazali. Belakang turun pada saya. 1000 tahun dekat. 1000 tahun. Jadi
Bila Rasulullah SAW, bila saya mimpi dia, Itulah bagaimana ilmu ini turun dulu kepada Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, beliau setelah mendapatkan ilmu Ma'rifatullah pertama, kemudian diberikan kunci ilmunya, ya, yang meneruskan ilmu Imam Al-Ghazali. Dari lewat mana beliau? Lewat mimpi beliau. Ya, diberikan ilmu ini untuk diterangkan. Pertama diterangkan kepada beberapa orang, paham orang Pak dengan yang diterangkan oleh beliau itu. Nah, di situ yang menyebabkan ilmu ini berkembang sampai sekarang. Penciptaan makhluk. Kita harus masuk ke sini. Bagaimana perjalanan langsung seketika balik ke pangkalan jalan. Ini adalah kita melihat bagaimana penciptaan makhluk. Ya. Kuncinya apa? Ini kunci pembuka Ma'rifatullah. Ini harus dipegang betul. Saya dulu memegang kuncinya, ini kunci yang saya pegang. Apa? Ini kunci yang saya pegang dulu. Aku ini perbendaharaan tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal. Kemudian aku menciptakan makhlukku, dengan Allah lah mereka mengenal aku. Dulu kata orang ini adalah hadis qudsi. Saya cari-cari nggak ketemu hadis qudsinya. Tetapi ini tidak membawa saya kepada Ma'rifatullah. Karena masih ada prosesnya. Dengan zikir-zikir dan macam-macam. Nah, kepada Ustadz Husain bin Abdul Latif, kuncinya itu diberikan ini. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Langsung nggak kita ke akhirnya? Langsung enggak? Sebelum ada apa-apa hanya Allah yang ada, tidak ada yang bersama dia. Langsung kita ke sana. Langsung kan? Enggak perlu jalan-jalan lagi. Bukan dengan Allah mereka mengenal aku, enggak begitu lagi. Langsung. Maka tentu saja Allahnya Esa. Ya. Nah, setelah itu apa? Allah menciptakan makhluk ya. Ya, tentu sebelum dia ciptakan karena tidak ada apa-apa, maka tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada materi, tidak ada energi, tidak ada dimensi. Jadi kalau kita mencari Allah dengan energi, nggak mungkin ketemu sudah, karena dia bukan energi. Ya, dengan dimensi luas itu enggak. Ya, tidak ada yang tinggi, besar, panjang kita mencari Allah naik ke atas langit, nggak ada. Jadi kalau mencari ilmu Allah dengan cara-cara seperti ini nggak akan ketemu saja, karena dia bukan yang seperti itu. Ya, lalu apa? Dia ingin menciptakan sesuatu, maka dia nanti berfirman kun kepada siapa? Kepada siapa dia berfirman kun? Tentu kepada dirinya sendiri. Betul enggak? Nah, diri dia yang tidak seperti apa-apa itu disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada rupa. Kalau kita temukan Allah itu ada rupa, ada zatnya, ada waktu, ada ruang, ada energi, ada huruf, ada warna, bunyi, ya, maka tebaslah dengan pedang tauhid. Tebas dia. Maka tidak ada rupa, tidak ada waktu, tidak berzat, bukan materi, bukan juga huruf dan warna dan sebagainya. Seperti apa? Tidak ada rupa. Enggak bisa dibayangkan sudah. Paham ya? Nah, sekarang pintu firman kun, baru kita masuk. Kalau hanya ada Allah sendiri yang ada, dia berfirman kun kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Betul enggak? Cuma masalahnya yang menjadi ciptaan itu berapa banyak? Apakah seluruh diri Allah atau sedikit saja atau mahalu saja yang menjadi seluruh ciptaan? Nah, kepada Ustadz Husain diberikan kunci itu. Kenapa? Kalau seluruh dari Allah yang menjadi ciptaan, maka wahdatul wujud. Salah sudah. Kalau sebahagian diri Allah yang menjadi ciptaan, maka disitulah nanti munculnya pahaman Nur Muhammad. Itu kita bahas nanti. Tetapi Allah berfirman kun kepada dirinya, sedikit dirinya yang sedikit atau yang mahalus itu menjadi ciptaan. Maka dikatakan di situ bahwa yang menjadi ciptaan itu hanya seperti apa?
seperti sebiji sawi di tangan salah seorang di antara kalian, seperti bulan purnama, ya, seperti sebutir atom dengan teori teori fisika modern sekarang, atau sebutir pasir di padang pasir dan setitik air di dalam lautan. Seperti itu. Yang menjadi ciptaan itu hanya segitu, sebutir pasir saja. Dibandingkan diri Allah yang maha besar tentu. Ya, ini dia. Lebih kecil dari bulan purnama, ya, lebih kecil dari sebiji sawi, lebih kecil dari sebutir pasir di lautan. Ya. Higgs boson. Nah, bagaimana prosesnya? Sekarang prosesnya nih. Prosesnya dari Allah kun, kemudian terjadi ciptaan. Ya, mari kita lihat. Allah terjali wajah yang maha halus, kemudian kun, bercahaya, dia menjadi zat. Apa tadi? Sedikit dirinya atau tajali yang maha halus, kemudian kun, maka terzahir tajali zat, zat kemudian menjadi lauhul mahfud atau sifat. 3 tadi kembali ya, ada maha halus, ada zat, ada lauhul mahfud. 3. Kita di sini ada di mana? Di lauhul mahfuz, betul nggak? Kita hanya sifat saja. Di sebalik sifat ada apa? Tadi kan sudah tahu nih, ya. Nah, nih ada wajah yang maha halus, menjadi zat, zat menjadi sifat. Ini adalah sedikit dirinya menjadi zat bercahaya atau manifestasi yang disebut dengan hakikat. Ini ma'rifatnya adalah yang maha halus, di sini sifat yang terjadi. Inilah yang dualitas bisa terlihat, berbunyi, berwarna, berhuruf, berumpama, itu ini semua. Sekarang ini kan sedikit. Kan ini yang kita lihat sekarang. Masih bisa tidak kita melihat di baliknya? Di baliknya apa? Zat. Di balik zat sedikit dirinya saja yang maha halus saja. Jadi yang kita lihat dengan mata hati hanya sedikit dirinya yang maha halus saja, atau wajah saja yang bisa kita lihat. Kemanapun memandang yang ada wajahnya saja. Allahnya maha suci enggak? Maha suci. Tidak bisa kita katakan bahwa saya adalah Allah, yang berbicara ini Allah. Enggak bisa. Kenapa? Karena seluruhnya ini hanya sedikit saja dari dirinya yang menjadi seluruh ciptaan. Paham ilmu ini, hubungan ini paham gak? Seperti hubungan antara sendal jepit dengan getah tadi. Antara hubungan kain dengan kapas tadi. Sama, ini adalah sendal jepit, ini adalah karet, ini adalah getah. Ini adalah kain, ini adalah benang, ini adalah kapas. Hanya begitu saja yang bisa kita kenali. Dasarnya apa? Ada ayat yang menerangkan itu, yaitu surat An-Nur. Ini yang akan kita bahas, ya. Surat An-Nurnya gimana? Tapi sebelum itu ini dulu deh sedikit. Ini. Nah, ini dia. Kuncinya ada di sini. Bahwa karena ciptaan itu hanya sedikit saja maha halus dirinya, seperti sebutir pasir di dalam lautan, di dalam padang pasir, bagi Allah butuh waktu tak untuk menciptakannya? Kun. Enggak. Kecil aja. Kun. Jadi langsung semua. Ya, serentak semua terjadi. Ya. Nih, maha halus. Kemudian ini diperbesar ya, ada wajah, kemudian zat, ada menyamar atau tersembunyi ya, wajah atau maha halus menyamar menjadi zat, zat menyamar menjadi lauh mahfuz.
Ya, kun terjadi serentak. Coba lihat. Gak keluar suaranya ya. Nah, serentak terjadi semua. Tidak ada butuh waktu bagi Allah. Tapi bagi kita ciptaan tentu butuh waktu. Ya, karena kita di dalam Lauhul Mahfuz itu sendiri. Ya, rencana induknya inilah yang ada di sini. Ada ini bumi, ini langit, ini ada Sidratul Muntaha, ya. Ini adalah lapisan air, ini Arash, ini adalah 70 tirai nur. Ini serentak terjadi semua, Pak. Rencana Allah itu. Penzahirannya nanti baru ada waktu. Penzahirannya. Ya, nah ini penzahirannya. Kapan dibutuhkan Arash dan Sidratul Muntaha ini kapan? Bagaimana langit yang 7 berapa fasa diciptakan? Ada 7 langit, 7 langit 2 fasa, bumi 2 fasa, kelengkapannya 4 fasa. Kemudian diberi umur seperti seorang bayi. Berapa bulan ada di dalam kandungan ibu? 9 bulan. Itu namanya pembentukannya. Setelah dibentuk, dilahirkan, diberi umur berapa? Ada yang umur pendek, umur menengah, umur panjang, betul ya. Nah itu disebut dengan diberi umur. Diberi umur itu 6 fasa atau 6 masa dia. Jadi penciptaannya 8 fasa, 2 tambah 4 tambah 2, 8 dan umurnya 6 masa. Ya, paham ya? Nah, dari sisi ciptaan barulah semuanya berproses terjadi bermasa-masa. Seperti tadi. Ya, nanti bisa dilihat ya, bisa di zoom pakai PowerPoint seperti apa pembentukannya seperti ini. Ya. Sudah berjalan segini 4,6 miliar tahun, tersisa 5,4 miliar tahun sebelum terjadinya kiamat. Nah, disinilah sandiwara kita berada di sini. Ya, di sini dia berada. Di sini nanti adalah menerima reward atau gaji atau surga itu ada di sini nanti. Pak, tolong tanya Pak. Kalau nah ini kita lanjut dulu. Nah, hubungan antara ciptaan dan pencipta. Ini dia. Apakah terpisah atau berasingan? Ternyata tidak. Kalau kita sudah paham seperti ini, terpisah tidak antara Allah dengan seluruh ciptaan? Terpisah tidak seperti ini? Ini adalah Allah. Ini adalah Mahalus yang menjadi ciptaan. Terpisah tidak Allah dengan ciptaannya? Tidak terpisah. Tidak terpisah. Iya kan? Tidak terpisah antara makhluk dengan ciptaannya. Tetapi makhluk itu hanya sedikit diri Allah saja, bukan seluruh diri Allah. Bedanya di situ nanti. Ya. Nah, ini perumpamaannya adalah wajah, manifestasi zat, sifat. Itu seperti apa? Ini dia. Kalau kita lihat umpamanya seperti ini. Di sini adalah sifat, ini adalah pelangi. Berwarna-warni. Ini adalah prisma, ya. Ini adalah ketetapannya. Kemudian cahaya yang atau ini adalah disebut dengan hakikat dari pelangi itu hanya satu aja, cahaya putih saja. Ya, nah senternya inilah yang disebut nanti sebagai yang mahalus saja, enggak seluruhnya. Ya, ciptaan Allah itu menjadi ciptaan hanya satu ini saja nih, sedikit cahaya saja yang menjadi pelangi. Paham ya? Nah ini yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah yang diajarkan oleh Aribillah Ustadz Hussein dengan sangat memudahkan kita. Ya, di sini umpamanya adalah samudra raya, ini adalah lautan, ini adalah zat itu adalah air, yang Lauh Mahfuznya adalah gunung esnya. Tidak terpisah semua ini dengan lautan. Tidak terpisah. Ya, pencipta ciptaan. Ini ciptaan semua di sini, ini adalah pencipta. Ya, ini sedikit mahalus dirinya yang menjadi ciptaan. Ya.
Oke. Jadi kalau kita kupas tadi maha halus itu di dalamnya ada apa? Dalamnya seperti ini. Ada Lauhul Mahfudz, ya. Ada zat, ada yang wajah yang maha halus. Semuanya ada di dalam. Kita lihat. Semua ciptaan ada di dalam ini. Tidak di luar. Di luar gak bisa dibayangkan seperti apa. Rahasia maha rahasia. Nah sekarang bisa kita lihat hubungannya antara Allah dengan ciptaannya. Ini hubungannya. Yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya dia mengenal bahwa dia tidak mempunyai kewujudan bagi dirinya. Kenapa? Semuanya adalah sifat yang terjadi dari zat. Zat terjadi dari yang maha halus. Gak wujud sebenarnya. Yang merasa wujud berarti tidak tahu marifat. Udah itu saja sudah. Ya. Ini dia. Maha halus. Ya. Kita ada di situ. Sekarang batas sempadan. Ini yang paling penting. Kalau kita sudah sampai di yang maha halus, ya, tidak boleh lagi kita menafikan. Tidak perlu lagi mencari. Karena yang maha halus itu sudah sedikit diri, sudah ketemu, sudah. Gak perlu dicari lagi, gak perlu nyari ke langit yang ketujuh dan sebagainya. Nafikan aja semua zat, nafikan semua yang maha halus, sudah. Sederhana. Ya. Ini dia ayat yang menerangkan ada ceruk yang tidak bisa ditembus. Maka jangan keluar dari sini, jangan nafi isbat yang lain. Ya, maha halus nggak boleh dinafikan lagi, jangan ditiadakan lagi, karena itu sudah sedikit dari Allah yang maha halus. Ya. Inilah yang membuat kita terpelihara dari pengaruh paham-pahaman yang menyimpang. Kita masuk sedikit di situ. Pahaman yang menyimpang itu ini. Nih. Allah berfirman kun, maka seluruh dirinya menjadi ciptaan. Nah, itu wahdatul wujud. Seluruh diri Allah yang menjadi ciptaan. Ya, maka Allah adalah ciptaan, ciptaan ada Allah. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Ini adalah yang sering disampaikan oleh orang-orang yang wahdatul wujud. Ya. Ini aku adalah aku ini yang besar adalah Allah, aku yang kecil adalah manusia atau ciptaan. Dia adalah engkau, dia huruf besar adalah Allah, kau adalah huruf kecil manusia. Maka kata-katanya sering begini. Lihat ya. Pada puncak zikirnya, dia tidak melihat siapa-siapa, kosong, kecuali dirinya sendiri. Nah ini dalam zikir dulu saya dapatkan ini. Dirinya sendiri yang ada, yang lainnya kosong. Maka muncul kata-kata ini. Apa kata-katanya? Aku wujud pada dirimu. Apa bahasa Arab? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Allah yang dia Muhammad lihat adalah dirinya sendiri. Kenapa? Di dalam waktu Rasulullah dikatakan waktu Rasulullah Mi'raj di Sidratul Muntaha itu tidak melihat siapa-siapa. Hanya melihat dengan kenyataan bahwa dirinya sendiri yang ada. Maka muncullah pemahaman bahwa dia adalah Allah sendiri. Maka muncul itu kata-kata seperti ini. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu jadi alam. Yang menjadikan insan itu jadi insan. Yang menjadikan Adam itu jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu menjadi Muhammad. Ini kata-kata wahdatul wujud. Cari di internet pasti ketemu ini. Kalau ingin mengenal Allah. Ya. Ini yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Tidak memuliakan Allah, tidak menyucikan Allah, tidak menghormati Allah. Ya. Nah, ini dulu di zaman Ali bin Abi Thalib ya. Ini dilarang dulu.
ya pernah Bani Saba mengatakan engkau, artinya apa? Engkau itu adalah Allah, maka dia diusir dari Madain. Kemudian datang lagi ya yang lain, sahabat Abdul Sabah ini katakan engkau dia, siapa itu? Siapa dia? Engkau Allah. Maka marahlah Ali dan mereka dibakar, dihukum bunuh dengan dibakar. Jadi sudah tidak diterima di zaman Ali juga. Ya, itu. Kalau Nur Muhammad seperti ini. Pertama adalah Allah, kemudian sebahagian dari Allah menjadi Nur Allah dan sebagian lagi jadi Nur Muhammad. Lalu Allah berfirman kun kepada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad lah seluruh ciptaan terjadi. Jadi ciptaan itu berasal dari Nur Muhammad. Ya. Nah, ini dia. Kalau yang lain silahkan baca, ini enggak akan saya teruskan yang ini ya. Ini adalah cara-cara pencarian Allah dengan mengenal diri, mengenal Nur Allah. Ya. Nanti dibaca sendiri yang ini. Nah, ini yang tidak akan kita dapatkan dari apa? Pahaman zatiyah yang disampaikan oleh Ustadz Husain bin Abu Latif. Maka karena kita tidak bisa di dalam sholat kita berkonsentrasi mengingat Allah, maka diingatlah. Makanya sebelum ada Ka'bah di depan, intelektual kita. Apabila memulai Rabitahnya coba. Ada sumbernya ya. apabila memulai berzikir kepada Allah, maka hadirkanlah wajah guru di dalam hati. Ini dari kitab Rotib Al-Haddah. Tapi kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudbiyah digambarkan wajah guru di antara dua matanya. Artinya fil fikri, di alam pikiran. Ini beda versi ini. Tapi sebetulnya intinya sama, mau di hati ataupun di dalam alam pikiran. Itulah yang disebut dengan Rabitatul Mursyid. Ibu jangan takut dulu sebelum yakin di depan ibu ada Ka'bah. Pastikan kalau dari mendorong terbang ke hadapan ibu. Blek, Allahu Akbar. Itu pasti. Itu pasti. Kalau tidak pindah agama saja. Nah, inilah yang di Malaysia diharamkan. Wahdatul Wujud diharamkan. Kemudian Nur Muhammad di Malaysia diharamkan. Rabithah di Malaysia diharamkan. Di Indonesia tidak diharamkan. Tapi kita mengajarkan apa? Bahwa ada yang lebih baik dari itu. Itu yang kita ajarkan. Ya. Nah, itu adalah batas sempadan. Sekarang kita sampai jam berapa? Selesai dulu sekarang. Nanti ditambahkan bagaimana kita pandang hakikat, bagaimana kita memahami ayat-ayat Ma'rifatullah. Nah, dengan dua itu selesai nanti pengajaran Ma'rifatullah kita, baru masuk kepada zikrullah dan ibadah. Ya, jadi ini baru sebagian nih, belum kita bagaimana pandangan sifat langsung kepada ma'rifat, bagaimana kita memahami dia yang zahir, dia yang batin, dia di atas aras, dia di atas langit, dibandingkan dengan dia lebih dekat dari urat leher kita. Bagaimana memahami dua hal yang berbeda itu. Ya, kita istirahat dulu sampai jam berapa kembalikan ke Pak Abdul Aziz untuk menyampaikan waktu-waktu kita ketemu kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.